Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hilmi Zulfa. Saya dari MBS 4E dengan NIM 2352114. Nah, di sini saya akan membuat video yang mana ini saya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh dosen saya, yaitu dosen matkul PPKN atau Warga Negara Indonesia. Nah, yang pertama soalnya adalah jelaskan perbedaan antara warga negara dan penduduk serta sebutkan hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Jadi warga negara adalah individu yang mana secara sah dia sudah diakui oleh negara tersebut dan dia pun memiliki hak dan kewajiban yang dia akui oleh negara tersebut. Lalu sedangkan penduduk itu adalah semua orang atau orang-orang yang tinggal di wilayah tempat, baik itu orang-orang lokal ataupun orang-orang asing, itu penduduk. Lalu di sini juga disuruh serta sebutkan hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Jadi kalau kita sudah menjadi warga negara Indonesia, itu tadi seperti pengertian dari warga negara, yaitu kita memiliki hak dan kewajiban. Hak kita yaitu yang pertama adalah kelayakan kerja dan hidup. Lalu yang kedua adalah kita memperoleh pendidikan. Lalu yang ketiga kita memiliki hak untuk menyampaikan suatu pendapat. Lalu habis itu ada hak untuk perlindungan dari hukum dan masih banyak lagi. Lalu selain hak itu juga tadi ada kewajiban. Kewajiban kita apa sih sebagai warga negara Indonesia? Nah, kewajiban kita adalah mematuhi semua peraturan yang ada di negara Indonesia. Lalu kita membayar pajak dan dan masih banyak lagi. Oke, di sini saya akan menjawab soal nomor 2. Itu soalnya jelaskan makna Bhinneka Tunggal Ika dan berikan contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti yang kita ketahui ya, bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu berbeda-beda tapi tetap satu. Apa sih maksudnya dari berbeda-beda tapi tetap satu? Karena kita di Indonesia ini memiliki budaya yang macam-macam, apalagi adatnya juga dan juga bahasanya. Tapi kita disatukan bahwa kita ini adalah satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Lalu bagaimana sih penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama kita yaitu menghormati keyakinannya masing-masing, karena kita ketahui bahwa kita tidak cuma ada satu keyakinan di Indonesia, tapi bermacam-macam. Lalu kita bergotong royong sebagai warga Indonesia. Lalu kita saling menghargai adat dan budaya-budaya orang lain. Lalu yang terakhir yaitu kita menggunakan bahasa pemersatu dari semuanya, yaitu bahasa Indonesia. Karena meskipun kita berbeda-beda bahasa, tapi kita disatukan dengan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Oke, lanjut soal ketiga, yaitu uraikan secara singkat sejarah terbentuknya UUD 1945. Jadi saya akan menyampaikan secara singkat bagaimana sih sejarahnya. Jadi pada tanggal 1 Juni 1945, yaitu ketika sidang BPUPKI, IR Soekarno atau presiden pertama kita itu mengusulkan suatu konsep yang mana sekarang kita kenal sebagai Pancasila. Lalu sebulan setelahnya, itu pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945, itu panitia perancang UUD itu merancang konstitusi berdasarkan Pancasila yang sebelumnya disampaikan oleh IR Soekarno tersebut. Lalu pada berikutnya pada tanggal 18 Agustus 1945, yaitu sehari setelah proklamasi kemerdekaan, itu BPUPKI secara resmi menyatakan bahwa UUD 1945 adalah konstitusi resmi negara Indonesia. Dan UUD ini mengalami 4 amandemen untuk
menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Oke, berikutnya saya akan menjawab soal terakhir, yaitu soal keempat. Di sini soalnya adalah analisislah tantangan-tantangan yang dihadapi dalam menjaga kedaulatan negara di era digital. Seperti yang kita ketahui ya, bahwa pesannya kita sekarang itu berada di yang namanya era digital. Pasti ada beberapa tantangan yang perlu kita hadapi. Yang pertama yaitu keamanan cyber. Yang mana kalau di sini saya baca-baca adalah ancaman peretasan data dan serangan cyber itu dapat mengganggu stabilitas negara. Lalu yang kedua itu ada penyebaran hoax, seperti yang kita ketahui ya, bahwa sekarang itu berita-berita hoax itu gampang tersebar di media sosial. Lalu di sini ada yang ketiga, intervensi asing, yaitu negara lain dapat membuat opini-opini mereka itu disebarkan secara publik melalui sosmed. Lalu ada kejahatan cyber ya, seperti pencurian data atau pencucian uang dan lain-lain. Lalu yang tadi itu kurangnya literasi digital, yang mana kita ketahui bahwa negara kita ini termasuk negara berkembang, bukan negara maju, dan juga literasi digitalnya pun masih kurang, tidak seperti negara-negara maju. Nah, lalu apa sih solusi dari sebetulnya dari akar ini? Yaitu kita berusaha belajar lagi tentang yang namanya digital. Kita harus belajar lagi tentang namanya literasi digital. Oke, itu saja dari saya. Bila ada salah saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.